Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 alasan kenapa suami menceraikan seorang istri. Dalam pernikahan, tentunya setiap orang mendambakan pernikahan yang sangat harmonis, penuh dengan kebahagiaan, dan tentunya ada dalam kedekatan kita terhadap Tuhan. Tapi ada kalanya pernikahan juga bisa kandas di tengah perjalanan, dikarenakan adanya berbagai macam peristiwa atau hal-hal yang memungkinkan kedua belah pasangan ini tidak mampu menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, perceraian biasanya menjadi jalan terbaik untuk mereka yang sudah senantiasa berselisih paham atau menemukan berbagai macam masalah di dalam pernikahan mereka, dan mereka sudah tidak sanggup untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik. Lalu, apa saja beberapa alasan yang memungkinkan seorang suami bisa menceraikan istrinya? Ini bisa terjadi terhadap siapa saja dan dalam pernikahan siapapun. Namun, pada dasarnya, pembuatan video ini merupakan sebuah edukasi agar kita senantiasa mau memperbaiki atau menyelesaikan setiap permasalahan dengan tepat, dan bagaimana caranya apabila kondisi tersebut terjadi pada diri kita. Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Alasan suami menggugat cerai istrinya yang pertama karena sudah merasa tidak dihargai. Pada dasarnya, seorang suami merupakan kepala rumah tangga di dalam sebuah pernikahan. Dan apabila seorang istri sudah tidak bisa menghargai suami dan seorang istri tidak bisa memenuhi apapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami, maka suami berhak untuk menceraikan istrinya. Dan itu juga pemikiran serta persepsi yang ada dalam diri seorang suami. Apabila sudah tidak dihargai, apabila sudah tidak dipenuhi hak-haknya sebagai seorang suami dari seorang istri, maka suami biasanya melakukan penggugatan cerai terhadap istrinya. Alasan yang kedua adalah terjadinya perselingkuhan. Adanya pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangga bisa menyebabkan sebuah keretakan. Salah satunya bisa terjadi yang berselingkuh adalah istrinya atau mungkin suaminya. Seorang suami sudah tidak mampu memberikan toleransi terhadap istrinya yang berselingkuh. Oleh karena itu, gugatan cerai adalah pilihan yang terbaik dari pihak suami terhadap istrinya. Alasan yang ketiga, suami menceraikan seorang istri adalah adanya perselisihan dan perdebatan yang sangat kompleks mengenai pengeluaran di dalam rumah tangga. Suami sebagai seorang pencari nafkah dan kondisinya seorang istri adalah seorang pengatur nafkah di dalam rumah tangga yang memungkinkan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik atau kecenderungan boros dan tidak bisa menggunakan segala sesuatu dengan pemanfaatan yang tepat. Dan alasan yang keempat, suami sudah tidak mampu lagi menjadi seorang pemimpin yang baik. Apabila suami sudah merasa tidak dihargai, sudah memberikan banyak contoh tapi istrinya tidak mau menerima, sudah memberikan banyak pengarahan tapi seorang istri malah membangkang atau tidak mengikuti apapun yang menjadi arahan terbaik dari suami, maka suami merasakan bahwa kepemimpinannya sudah tidak tepat untuk istrinya lagi. Dan hal tersebut memungkinkan seorang suami bersedia untuk melakukan perceraian dengan istrinya. Dan alasan yang terakhir atau yang kelima adalah adanya konflik di dalam hubungan seksual. Di dalam hubungan rumah tangga tidak akan lepas dari hubungan seksualitas antara hubungan intim suami dan juga istrinya. Apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi atau tidak dirasakan puas dari dalam diri seorang suami terhadap istri, maka biasanya seorang suami pun bisa saja melakukan tindakan untuk menceraikan istrinya akibat ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Dari sekian banyaknya alasan-alasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk melakukan perceraian, maka kita sebagai seorang pasangan suami istri baiknya mendiskusikan terlebih dahulu dengan pola komunikasi yang tepat, dengan cara bicara yang benar, dan tanpa menyerang. Kondisi ini juga bisa memperbaiki hubungan suami istri. Bahkan mendiskusikan apapun yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan seorang suami pun bisa diberikan dukungan supaya power atau kepemimpinannya menjadi lebih baik dengan kita senantiasa mengakui dan menghargai setiap apapun yang menjadi kepemimpinan suami terhadap seorang istri. Begitu pula dengan seorang istri, selain kita menghargai dan senantiasa mengakui apapun perjuangan seorang suami terhadap kita di dalam rumah tangga, maka baiknya seorang istri juga memberikan cinta kasih yang penuh, senantiasa mampu mengelola keuangan dengan baik, terbuka dalam setiap hal dengan pola komunikasi yang tepat. Dan apabila hubungan seksual juga mempengaruhi di dalam rumah, maka alangkah baiknya semuanya didiskusikan dengan baik dan cenderung bisa mengikuti apapun yang diharapkan oleh pasangan kita di dalam hubungan intim.
Dan apabila pasangan membutuhkan pihak ketiga untuk mediasi, kalian bisa mendatangi ahli profesional untuk menangani kasus pernikahan kalian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.